Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Gede dan Giovanni dengan NIM 2303-020095. Kampus Universitas Hindu Indonesia, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Akustik dan Light Communication. Baik, dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian Acoustic Communication. Acoustic communication adalah bentuk komunikasi yang menggunakan gelombang suara sebagai media utama untuk mengirim dan menerima pesan atau informasi. Komunikasi ini terjadi ketika suatu objek atau makhluk hidup menghasilkan getaran yang menciptakan gelombang kompresi di udara, air, atau medium lain, yang kemudian diterima dan diinterpretasikan oleh penerima melalui organ pendengaran atau alat khusus. Yang kedua ada prinsip kerja acoustic communication. Yang pertama, transmitter atau pemancar. Pemancar mengubah sinyal digital menjadi sinyal akustik melalui transducer dalam kurung piezoelektrik atau elektromagnetik. Sinyal akustik dipancarkan melalui media dalam kurung udara, air, padatan untuk komunikasi dengan desain transducer yang mempertimbangkan tantangan lingkungan. Kualitas transducer menentukan efektivitas pemancaran dan keberhasilan komunikasi. Lalu yang kedua ada medium dalam komunikasi akustik. Medium dalam komunikasi akustik adalah media tempat gelombang suara merambat seperti udara, air, atau padatan. Gelombang bergerak dengan memindahkan energi getaran antar partikel tanpa memindahkan materi. Karakteristik perambatan dipengaruhi oleh sifat fisik medium dalam kurung densitas, suhu, tekanan. Contohnya, gelombang akustik merambat lebih cepat dan lebih jauh di air dibanding di udara, namun mengalami pantulan dan redaman. Lalu yang ketiga, ada receiver, kurung penerima dalam sistem komunikasi akustik. Receiver dalam komunikasi akustik berfungsi menangkap gelombang suara dari medium dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Mikrofon digunakan untuk komunikasi di udara, sedangkan hydrophone untuk di bawah air. Hydrophone mengubah gelombang tekanan suara menjadi sinyal listrik yang kemudian didigitalisasi. Kualitas penerimaan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti pantulan dan gangguan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis acoustic communication. Underwater acoustic communication atau UAC adalah teknologi komunikasi yang menggunakan gelombang suara untuk mengirim informasi di bawah air. Karena gelombang elektromagnetik cepat teredam dalam air, UAC penting untuk komunikasi kapal selam, kendaraan bawah air otonom, sensor bawah laut, dan eksplorasi laut dalam. Gelombang akustik merambat lebih jauh dan stabil di air, meski menghadapi tantangan seperti redaman sinyal, pantulan gelombang, atau multipad, efek Doppler, dan bandwidth terbatas yang membatasi kecepatan data. Lalu yang kedua ada Aerial Acoustic Communication atau AAC, adalah metode komunikasi jarak pendek di udara yang menggunakan gelombang suara, biasanya dipancarkan dari speaker dan diterima oleh mikrofon. AAC sering digunakan dalam robotika dan perangkat elektronik portable untuk bertukar data tanpa gelombang radio. Tantangan utama AAC adalah sinyal cepat, melemah, dan terdistorsi akibat pantulan gelombang atau multi-patch effect. Yang ketiga ada Surface Wave Acoustic Communication. Memanfaatkan gelombang akustik yang merambat di permukaan benda padat seperti logam. Dengan gelombang ini dikenal sebagai Surface Acoustic Waves atau SAW. Gelombang SAW bergerak hanya di lapisan permukaan dengan redaman yang rendah, memungkinkan transmisi sinyal lebih jauh dan efisien dibanding gelombang yang merambat ke dalam material. Selanjutnya ada aplikasi nyata acoustic communication. Komunikasi akustik bawah laut sangat penting untuk kapal selam.
menggunakan sonar aktif untuk mengirim dan menerima pantulan suara, dan sonar pasif untuk mendengar suara objek, guna navigasi, pengawasan, dan operasi militer. Teknologi ini juga dipakai untuk deteksi kebocoran pipa bawah laut secara real-time, mengurangi kebutuhan inspeksi fisik mahal. Alat seperti multi-beam, echo sounder, dan side scan sonar membantu pemetaan dasar laut dengan resolusi tinggi untuk eksplorasi dan keselamatan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk di kelebihannya, yang pertama ada efektif di bawah air. Gelombang akustik memiliki kemampuan merambat jauh di dalam medium air, terutama pada frekuensi rendah sekitar 10-15 kHz dengan kecepatan sekitar 1500 mHm/s. Hal ini membuat komunikasi akustik sangat efektif untuk aplikasi bawah laut seperti komunikasi kapal selam, sensor laut, dan sistem sonar, di mana gelombang elektromagnetik tidak merambat jauh karena redaman yang sangat tinggi di dalam air. Lalu yang kedua ada jangkauan luas di dalam air. Gelombang suara dapat menempuh jarak yang jauh di bawah air dengan redaman yang relatif rendah. Dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik, ini memungkinkan komunikasi pada jarak ratusan hingga ribuan meter di lingkungan bawah laut, yang sangat penting untuk operasi militer, eksplorasi laut, dan pemantauan lingkungan. Yang ketiga ada relatif murah dan hemat energi. Perangkat komunikasi akustik seperti transducer dan hydrophone umumnya lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan teknologi komunikasi optik atau elektromagnetik di bawah air. Selain itu, sistem ini juga cenderung lebih hemat energi sehingga cocok untuk jangka panjang seperti jaringan sensor bawah laut. Lalu di sini ada kekurangannya. Yang pertama itu ada bandwidth-nya rendah. Komunikasi akustik memiliki bandwidth yang terbatas, terutama di bawah air. Hal ini membatasi kapasitas data yang dapat ditransmisikan sehingga kecepatan transfer data menjadi relatif lambat dibandingkan dengan teknologi komunikasi lain seperti serat optik atau komunikasi optik di bawah air. Yang kedua ada kecepatan transfer data lambat. Karena keterbatasan bandwidth dan kompleksitas kanal akustik bawah air yang dipengaruhi oleh multipath propagation atau delay spread, kecepatan data yang dapat dicapai dalam komunikasi akustik biasanya rendah sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengiriman data besar secara real-time. Yang ketiga ada rentan terhadap interferensi suara atau noise. Lingkungan di bawah air sangat dinamis dan penuh dengan sumber gangguan suara seperti gelombang laut, aktivitas kapal, dan biota laut. Interferensi ini dapat menyebabkan distorsi sinyal, menurunkan kualitas komunikasi, dan meningkatkan tingkat kesalahan data. Selain itu, fenomena multipath, efek yang disebabkan oleh pantulan sinyal di dalam dasar dan permukaan air, juga dapat menyebabkan gangguan tambahan pada sinyal yang diterima. Selanjutnya ada pengertian light communication. Light communication atau komunikasi cahaya adalah metode komunikasi yang menggunakan cahaya sebagai media untuk mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik yang lain. Sistem ini mengubah sinyal informasi menjadi sinyal optik berupa gelombang cahaya yang kemudian dipancarkan melalui media seperti serat optik atau ruang bebas. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja light communication. Yang pertama ada transmitter ke dalam sistem komunikasi cahaya. Transmitter dalam komunikasi cahaya berfungsi sebagai sumber cahaya yang mengirimkan sinyal optik untuk mentransmisikan data, biasanya menggunakan LED atau laser diode yang dimodulasi untuk mengubah sinyal listrik menjadi variasi cahaya. Yang kedua ada medium dalam komunikasi cahaya. Medium dalam komunikasi cahaya adalah jalur tempat gelombang cahaya merambat, berupa ruang bebas, atau udara atau vakum, atau kabel serat optik. Ruang bebas memungkinkan komunikasi nirkabel cepat tapi rentan dengan gangguan cuaca dan hambatan. Serat optik memandu cahaya melalui serat kaca atau plastik yang tipis.
memungkinkan transmisi data dari jarak jauh dengan kecepatan tinggi, bandwidth besar, dan tahan interferensi elektromagnetik. 3. Ada receiver dalam sistem komunikasi cahaya. Receiver dalam komunikasi cahaya berfungsi menangkap sinyal cahaya dari medium dan mengubahnya menjadi sinyal listrik menggunakan fotodetektor seperti fotodiode. Fotodetektor ini harus sensitif dan responsif untuk akurat menangkap sinyal, terutama pada komunikasi yang berkecepatan tinggi. Receiver juga dilengkapi dengan penguat dan pengolah sinyal untuk memperkuat dan membersihkan sinyal sebelum diproses lebih lanjut. Kualitas fotodetektor sangat menentukan keandalan dan kualitas komunikasi optik, baik pada serat optik maupun komunikasi nirkabel. Selanjutnya ada jenis-jenis communication, jenis-jenis light communication. Yang pertama ada visible light communication atau FLC. Visible light communication atau FLC adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya tampak dari LED untuk mentransmisikan data dengan mengubah intensitas cahaya secara cepat tanpa terlihat oleh manusia. Penerimaan menggunakan fotodiode untuk mendeteksi perubahan cahaya dan mengubahnya kembali menjadi data digital. Yang kedua ada infrared communication. Infrared communication adalah metode nirkabel yang menggunakan gelombang cahaya inframerah untuk mentransmisikan data jarak dekat. Umumnya digunakan pada remote control TV dan sensor. Infrared tidak terlihat oleh mata dan memerlukan garis pandang langsung karena tidak dapat tembus dinding. Gelombang inframerah dipancarkan oleh LED infrared atau inframerah dan diterima oleh fotodetektor untuk detektor khusus yang mengubahnya menjadi sinyal listrik. Yang ketiga ada ultraviolet communication. Ultraviolet communication menggunakan gelombang cahaya UV untuk mentransmisikan data dengan keunggulan mampu menembus kabut, debu, dan partikel di udara lebih baik daripada cahaya tampak. Cocok untuk lingkungan dengan visibilitas rendah seperti area industri atau lokasi konstruksi. Yang keempat ada LiFi atau Light Fidelity. LiFi Light Fidelity adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya LED untuk mentransmisikan data dengan kecepatan yang sangat tinggi, hingga ratusan gigabyte per detik. LiFi memodulasi intensitas cahaya LED secara cepat sehingga data dapat dikirim tanpa terlihat oleh mata manusia. Menerima menggunakan fotodetektor untuk menangkap sinyal cahaya dan mengubahnya kembali menjadi data. Aplikasi nyatanya light communication. Teknologi komunikasi berbasis cahaya menawarkan aplikasi inovatif. LiFi menyediakan koneksi internet cepat via lampu LED di kantor dan di rumah, bebas gangguan frekuensi radio. Visible Light Communication atau FLC mendukung komunikasi antar kendaraan untuk keselamatan lalu lintas. Free Space Option atau FSO memungkinkan komunikasi satelit berkecepatan tinggi, sensor cahaya rumah pintar, mengoptimalkan pencahayaan dan efisiensi energi. Di museum, teknologi ini memberikan informasi digital interaktif tanpa Wi-Fi, menjamin pengalaman aman dan lancar. Lalu selanjutnya ada kekurangan dan kelebihannya. Dimulai dari kelebihannya, kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Teknologi light communication seperti LiFi mampu mencapai kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi dibandingkan Wi-Fi. Bahkan diklaim bisa sampai ratusan gigabit per detik. Hal ini karena LiFi menggunakan spektrum cahaya yang memiliki bandwidth yang jauh lebih besar daripada gelombang radio. Selanjutnya ada mengurangi polusi elektromagnetik. Karena menggunakan cahaya tampak, inframerah atau ultraviolet, teknologi ini tidak menghasilkan polusi elektromagnetik seperti Wi-Fi yang menggunakan gelombang radio. Ini sangat bermanfaat di lingkungan sensitif seperti rumah, sakit, atau pesawat terbang. Ketiga, ada keamanan lebih tinggi. Sinyal cahaya tidak dapat menembus dinding atau hambatan fisik lainnya, sehingga komunikasi menjadi lebih privat dan aman dari penyadapan atau peretasan
dibandingkan WiFi dengan gelombang radianya yang dapat menyebar luas. Selanjutnya ada kekurangannya. Baik yang dimulai dari pertama, memerlukan garis pandang secara langsung atau direct line of sight. Karena cahaya tidak dapat menembus dinding atau objek padat, pemancar, dan penerima harus berada di dalam garis pandang langsung agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Hal ini membatasi fleksibilitas penggunaan dibandingkan WiFi. Lalu yang kedua, ada terbatas pada jangkauan pendek. Jangkauan komunikasi cahaya relatif terbatas dan sangat dipengaruhi oleh hambatan fisik seperti dinding, perabot, atau bahkan orang yang lewat di antara pemancar dan penerima. Ketergantungan pada kinerja lampu LED. Lalu penjelasannya, kualitas dan keandalan komunikasi sangat bergantung pada performa lampu LED sebagai sumber sinyal, sehingga jika lampu mengalami gangguan, komunikasi juga akan terganggu. Baik, yang terakhir kesimpulannya, acoustic communication menggunakan gelombang suara transmisi data melalui udara, air atau padatan, efektif di bawah air dan menghemat energi, namun lambat dan rentan noise. Light communication memanfaatkan cahaya, LED atau laser untuk kecepatan tinggi dan bebas interferensi, cocok untuk telekomunikasi dan rumah pintar tetapi terbatas oleh kebutuhan garis pandang dan jangkauan pendek. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.